Halo teman-teman, ayo belajar bersamaku bagaimana cara agar pohon bunga mawar kalian itu berbunga lebat. Nah, kalau teman-teman ingin beli berbagai macam atau varietas, linknya aku taruh di pojok kiri bawah ya. Siapa tahu teman-teman pengen mengkoleksi berbagai jenis bunga mawar. Nah, terima kasih sudah belanja di saya. Oke teman-teman, selanjutnya tanam bunga mawar itu disclaimer dulu deh. Jadi foto-foto yang ada di video ini semuanya aku bikin dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Foto ini sifatnya hanya sebagai pemanis. Oke, kita lanjut ke bagaimana cara atau sharing mengenai budidaya bunga mawar secara organik. Jadi istilah organik ini dibikin itu semacam biayanya seminimal mungkin, tapi tanamannya itu sehat, jadi tidak mudah mati, kemudian berbunganya juga lebat, atau kalau misalkan buahnya juga banyak, sehingga menguntungkan kita gitu. Nah oke, setelah teman-teman paketannya udah datang, bibit bunga mawarnya, teman-teman sediakan pot yang besar. Kalau misalkan di pot ya minimal 40 cm lah diameternya. Jadi berat ini ya. Terus kalau misalkan mau dikebunkan untuk dijual bunganya, aku sarankan teman-teman menanam pohon mawar itu di tanah langsung supaya kokoh pohonnya, semakin besar nanti bunganya juga semakin banyak. Nah, for your information, teman-teman, aku laki-laki, tapi aku juga suka mencium aroma bunga mawar. Menurutku sangat wangi gitu ya. Jadi di depan rumahku ada bunga mawarnya, tapi depan rumahku tuh miliknya tetangga ya. Maksudnya halaman yang mepet sama halaman rumahku. Nah, setelah bibitnya datang, teman-teman bikin lubang tanam sedalam 30 cm, kemudian lebarnya juga 30 cm. Kemudian bukan tanah sisa ya, tanah galiannya itu dicampur dengan pupuk kandang, kotoran kambing yang masih baru pun setengah ember juga boleh. Kalau kotoran sapi, kotoran ayam itu yang udah kering juga setengah ember saja, sedikit saja teman-teman untuk bunga ya, karena dia bukan dipanen buahnya. Kalau misalkan buah pepaya itu kan berat, berarti butuh pupuk yang banyak. Nah untuk itu ya cuma sedikit saja, yang penting adalah pupuk susulannya teman-teman. Nah pupuk susulannya gimana? Namanya organik, kita tuh seminimal mungkin mengeluarkan biaya, tapi tanamannya nggak kurus gitu loh. Caranya gimana? Caranya dengan teman-teman bikin yang namanya POC, singkatan dari pupuk organik cair. Dibikin dari berbagai macam kotoran hewan, bebas mau kotoran apa saja ya, bebas pokoknya. Kalau bisa yang masih baru ya. Yang masih baru itu amoniaknya masih tinggi, sehingga ketika difermentasi nanti jadi unsur haranya itu juga masih tinggi. Nah kita bermain di dosis ya teman-teman. Nah next caranya ngebikin itu teman-teman masukin semua kotoran maupun rumput beserta akarnya, gedebok pisang, bahkan bangkai tikus pun, bangkai ular, bangkai babi, wis pokoknya bangkai apapun itu bisa dijadikan pupuk. Semuanya aman teman-teman, semuanya aman. Bahkan kalau teman-teman tuh punya tanaman yang terserang penyakit, itu juga bisa dijadikan pupuk. Dengan proses fermentasi selama 7 hari itu semuanya jadi pupuk teman-teman. Jangan takut. Nah setelah 7 hari teman-teman di dalam ember, jadi sampahnya itu ya sisa dapur dan lain sebagainya, kulit buah dan macam-macam, itu dimasukin ke ember sampai penuh teman-teman ya, sampai penuh. Jadi ukurannya gitu,
sampai penuh, dipadetin pakai tangan, nggak perlu pakai kaki, nanti kalau pakai kaki malah embernya bisa pecah. Nah setelah penuh dimasukin airnya bisa air hujan deras, air sumur, air sungai, pokoknya air. Kalau ada air dari kolam ikan lele milik tetangga atau miliknya teman-teman yang sangat keruh, yang berbau busuk, itu juga bagus banget dimasukin ke dalam ember itu. Nah setelah itu ditutup yang rapat, tujuannya agar tidak ada nyamuk yang bertelur di situ dan juga cahaya matahari tidak mengenai pupuk organik cairnya. Kalau sesekali terkena cahaya matahari sih nggak masalah, selama wadahnya atau embernya itu tidak transparan, gitu ya teman-teman. Nah setelah 1 minggu teman-teman bisa mengambil 1 gelas pupuknya itu ya teman-teman ya. Dari situ teman-teman masukin ke ember kecil, kemudian ditambahkan 20 gelas air biasa. Jadi diencerkan ya teman-teman, 1:20. Gitu ya teman-teman. Nah digunakan untuk menyiram tanaman setiap hari. Bahkan kalau teman-teman tidak jijik, maaf ya, kotorannya teman-teman, entah itu maupun kencingnya teman-teman, itu semua dimasukin ke ember untuk difermentasi selama 1 minggu. Itu bisa banget teman-teman, bisa banget. Kalau misalkan buah-buahannya itu besar, itu perlu dipotong kecil-kecil supaya lebih cepat hancurnya teman-teman. Itu aja sih. Terus setiap hari kalau bibit tanamannya itu masih kecil, jadi semua media tanamnya yang galian itu tadi itu dibikin lembab ya teman-teman, dengan cara disiram sedikit saja. Nyiram tanaman itu nggak perlu sampai banjir, sedikit tapi setiap hari agar media tanamnya itu hanya lembab teman-teman ya. Terus kalau nyiram itu kenain juga pangkal pohonnya, karena ketika sudah diencerkan 1:20 itu dosisnya tidak berlebihan teman-teman. Itu dosis yang ideal untuk tanaman apapun ya. Terus seiring waktu pohon mawarnya teman-teman itu kan tambah gede ya kan. Itu dosisnya sama saja ya teman-teman, tapi ngasihnya yang lebih banyak ya. Jadi ibarat kata ketika masih kecil dikasih makan nasi, kemudian sayur, lauk pauk, biji-bijian, susu, terus apalagi buah. Jadi dosisnya itu seperti itu. Cuma waktu kecil sedikit saja udah kenyang gitu loh teman-teman. Kalau udah dewasa maka dosisnya atau rasionya itu tetap 1:20, cuma pemberiannya lebih banyak kan gitu. Nah untuk tambahan teman-teman, jadi selain pemupukan setiap hari ya, jadi meskipun saat hujan pun itu juga boleh loh disiram pakai pupuk organik cair, karena pupuk organik cair itu lebih bagus daripada air hujan teman-teman ya, lebih bagus daripada air hujan. Yang penting media tanamnya enggak banjir, itu aja sih teman-teman. Terus tips tambahan supaya bunga mawarnya itu bunga lebat itu dengan cara sering dipotong pucuknya teman-teman ya. Jadi tangkai-tangkai yang sisa bunga mekar itu dipotong lagi. Jadi jangan cuma dipotong bunganya, tapi agak agak panjang ya memotongnya. Supaya apa? Supaya muncul tunas lagi, karena bunga mawar itu tumbuh ketika dia muncul tunas baru. Jadi semakin batangnya itu sering dipotong, maka semakin banyak tunas. Nanti semakin banyak tunas juga akan semakin banyak bunga dan seterusnya teman-teman. Nah, kira-kira begitu dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan terima kasih lah. Aku doakan teman-teman sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin. Mohon maaf lahir batin. Yang Islam jaga sholatnya.